Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Katarina Kesha Polarina selaku Ketua Diskusi Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami ingin mendiskusikan tentang penggunaan mobil bensin dan mobil listrik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jenny selaku moderator kelompok diskusi 1. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Jenny Frewika Bojo selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi. Saya akan menyampaikan beberapa aturan yang harus ditaati oleh peserta. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan peserta diskusi kali ini. Dari tim kontra, ada Ezekiel Amadeus Simarmata dan Cristobal Arcelo Sidabalo. Dari tim pro, ada Faustina Nayaka, Michelle Shiva Benedicta, dan Joel Judah Jeremia Runtuwene. Lalu ada Noel Asido Felix Cesar Marpau selaku not tulis dalam diskusi kali ini. Ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh peserta, yaitu pertama, peserta harus menyampaikan pertanyaan atau pernyataan dengan bahasa dan sikap yang sopan atau baik. Kedua, perdebatan harus didasarkan pada argumentasi bukan emosi. Ketiga, tiap peserta harus berpartisipasi penuh atau mengambil bagian dalam proses diskusi. Dan yang terakhir, tiap tim, baik tim pro ataupun tim kontra, akan diberi waktu 1 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Sekian dari aturan-aturan yang telah saya jelaskan, maka dari itu diskusi bisa dilaksanakan. Dimulai dari tim pro. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, masyarakat Indonesia lebih memilih mobil BBM daripada mobil listrik. Dikarenakan harga mobil BBM yang relatif lebih murah dan terjangkau. Hal ini menyebabkan penjualan mobil listrik sangat sedikit, tidak sampai 1.000 unit per tahun. Namun menurut saya mobil listrik lebih tidak memakan biaya dibandingkan dengan mobil bensin. Dikarenakan tidak perlu adanya penggantian oli dan biaya pemeliharaan sistem red lebih irit dibandingkan dengan mobil bermesin bensin. Penggantian oli, minyak rem, dan air radiator mutlak diperlukan untuk pemeliharaannya. Baiklah, meskipun dalam hal pemeliharaan, mobil listrik cenderung lebih murah, tapi mengapa harga 1 unit mobil listrik mahal? Terima kasih tim pro. Ya memang lebih mahal, namun begitu mobil listrik memiliki kecanggihan di sistem autopilot yang mampu mengendalikan kendaraan secara otomatis tanpa memerlukan kendali pengemudi. Sistem ini mengandalkan berbagai radar dan juga sensor pada kendaraan. Dengan pengendalian otomatis tersebut, kendaraan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan yang kebanyakan diakibatkan oleh kelalaian pengemudi ketika mengemudi mobil. Terima kasih. Mobil bensin juga mempunyai fitur yang menarik, apalagi saat yang kita ingin berkendara dalam jarak tempuh yang jauh. Faktanya, mobil bensin lebih cepat panas dan lebih responsif sehingga kita dapat berkendara dalam posisi menyetir yang lebih sporty. Mobil bensin pun juga lebih cocok untuk perjalanan jarak jauh dibandingkan dengan mobil listrik yang jarak tempuhnya lebih rendah, khususnya saat kondisi cuaca yang buruk atau menggunakan fitur-fitur tambahan seperti aklimatisasi. Oke, terima kasih. Dilanjutkan tim kontra. Baik, walau begitu, dengan berkendara menggunakan mobil listrik, kita juga sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Ketimbang mengeluarkan asap seperti mobil bensin yang menghasilkan 2,4 kg emisi gas CO2, pemakaian mobil listrik bisa membantu mengurangi polusi udara. Bahkan satu mobil listrik bisa mengurangi pencemaran udara hingga 4,6 metrik ton gas rumah kaca. Bayangkan saja jika seluruh warga Indonesia memakai mobil listrik, tentu akan berdampak besar bagi lingkungan. Dampak mobil listrik bagi lingkungan memang jauh lebih berdampak baik. Namun, bagaimana dampaknya pada kita terutama saat pengisian bahan bakarnya? Nah, mobil bensin tentunya jauh lebih cepat daripada mobil listrik yang bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Misalnya, dalam kasus sehari-hari, jika Anda lupa untuk mengisi ulang mobil listrik, namun Anda ingin memakainya di keesokan hari, maka Anda tidak dapat mengendarai mobil listrik tersebut. Baik, kesimpulan akan disampaikan oleh non-tulis. Baiklah, yang dapat saya simpulkan ialah baik mobil bensin maupun mobil listrik, keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
Sebaiknya mobil listrik lebih diperbanyak, namun harganya juga harus disesuaikan dengan ekonomi masyarakat Indonesia. Pengguna mobil bensin sebaiknya juga membuat pertimbangan untuk memakai transportasi umum sehingga dapat mengurangi pencemaran udara. Terima kasih. Sekian diskusi hari ini. Terima kasih atas semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga di diskusi kali ini bermanfaat dan menghasilkan hasil yang baik. Sekian, terima kasih.